si kulit panjang tangkai, hati yo digunting muda tuh. Hey yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen, kepada Bapak Dr. Subhan Ajidin Sudirman MA yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan materi pada mata kuliah psikologi abnormal yang berjudul penyalahgunaan zat adiktif. Nah, untuk itu izinkan kami dari kelompok 9 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sendiri Francisco Nelson dengan NIM 2115040118. Kemudian juga ada rekan saya Karisma Wulan Abrar dengan NIM 2115040123. Nah, sebelum kita masuk kepada penyalahgunaan zat adiktif, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan zat adiktif itu? Nah, zat adiktif itu adalah suatu zat yang ada dan terkandung di dalam obat-obatan dan bahan aktif lainnya yang dapat menyebabkan ketergantungan secara terus-menerus, atau suatu zat di mana apabila dikonsumsi dapat menyebabkan kecanduan dan sulit untuk diberhentikan. Nah, sedangkan penyalahgunaan dari zat adiktif itu adalah di mana suatu tindakan dilakukan secara sadar untuk menggunakan obat-obatan, termasuk di dalamnya itu ada narkotika dan psikotropika secara tidak tepat. Nah, penyalahgunaan zat ini itu adalah penggunaan obat secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti takaran yang seharusnya. Nah, kemudian kita lanjut kepada gejala apa aja sih yang terjadi kepada seseorang yang menyalahgunakan zat adiktif dan juga alkohol. Nah, menurut PPDGJ 3, diagnosis terhadap ketergantungan dapat ditegakkan jika ditemukan 3 atau lebih dari gejala di bawah ini yang dialami dalam masa 1 tahun sebelumnya. Nah, apa aja sih gejala yang dialami selama 1 tahun itu? Nah, yang pertama itu ada keinginan yang kuat atau dorongan yang memaksa untuk menggunakan zat psikoaktif. Kemudian yang kedua, seseorang yang menyalahgunakan zat adiktif, dia juga kesulitan dalam mengendalikan perilaku, apalagi sejak dia memulai untuk mengkonsumsi sampai dia mengalami ketergantungan. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang yang menggunakan zat adiktif mengalami suatu keadaan putus zat secara fisiologis, nah seseorang tersebut akan mencoba mencari golongan zat yang sejenis dengan tujuan untuk menghilangkan dan menghindari terjadinya gejala putus zat atau untuk memuaskan hasratnya dan keinginannya. Adapun beberapa gejala awal yang tampak secara langsung oleh orang yang menyalahgunakan zat adiktif tersebut. Nah, yang pertama, orang yang menyalahgunakan zat adiktif atau yang mengkonsumsi zat adiktif, orang tersebut akan menjadi malas, kurang memperhatikan badan sendiri, hidupnya tidak teratur atau amburadul, kemudian dia juga tidak dapat memegang kepentingan orang lain, mudah tersinggung dalam hal apapun, kemudian juga egosentrik atau yang selalu memikirkan egonya sendiri. Tidak hanya zat adiktif, di sini saya juga menjelaskan mengenai penyalahgunaan alkohol. Nah, gejala kecanduan alkohol yang jelas dalam bentuk fisik adalah ketergantungan pada alkohol dan ketidakmampuan untuk berhenti walaupun sudah parah akibat fisik dan psikologis yang dialaminya. Nah, beberapa pecandu alkohol dapat bertahan pada tingkat dangkal, tapi akhirnya kecanduan tersebut menyebabkan gangguan kinerja secara profesional dan meningkatkan hubungan yang tegang, atau juga bisa ketergantungan. Nah, di sini juga ada tanda-tanda fisik yang dialami oleh seseorang yang menyalahgunakan alkohol atau mengkonsumsi alkohol secara tidak tepat. Nah, yang pertama yaitu penurunan berat badan, kemudian dia merasa sakit di perut, mati rasa di tangan dan kaki, bicaranya meracau atau suka ngawur, kemudian juga dia suka mabuk atau mabuk gak jelas. Dan juga orang yang udah ketergantungan kepada alkohol, dia juga akan lebih mudah berkeringat, mudah gemetar, mual muntah, kebingungan, kemudian juga keadaannya ekstrim yaitu kejang-kejang serta lebih gampang atau lebih mudah untuk berhalusinasi. Oke, kita lanjut kepada bahaya penyalahgunaan zat adiktif terhadap kejiwaan seseorang. Nah, apa aja sih bahayanya itu? Yang pertama, seseorang yang mengkonsumsi itu tuh akan bersikap labil, kemudian dia juga cepat memberontak, dia akan lebih tertutup atau introvert dan penuh dengan rahasia dan dia nggak mau terbuka. Kemudian dia juga sering berbohong dan suka mencuri.
kemudian dia juga menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan. Kemudian dia juga memiliki kecurigaan dan yang berlebihan terhadap semua orang, menjadi malas dan prestasi belajarnya kemudian menjadi menurun, dan akal sehatnya tidak berperan lagi dan tidak bisa berpikir secara irasional. Tidak hanya itu, bagi seseorang pecandu alkohol atau ketergantungan terhadap alkohol juga dapat menyebabkan yang pertama depresi. Orang yang pecandu alkohol akan lebih mudah terkena depresi, stres, fungsi-fungsi intelektualnya menjadi buruk atau menurun, kemudian rasa malunya menjadi berkurang, lebih mudah tersinggung, kemudian juga mudah marah, mudah gelisah, dan juga selalu menghindar dari kegiatan yang tidak memberikan kesempatan untuk minum, kemudian juga kesulitan dalam membuat keputusan dan juga berlebihan menampilkan tangisan dan emosionalnya. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu apa saja sih penyebab seseorang itu bisa menyalahgunakan zat adiktif dan juga alkohol. Nah, kemudian apa aja penanganan yang harus kita lakukan untuk mengatasi seseorang yang sudah ketergantungan dengan zat adiktif dan juga alkohol. Nah, untuk lebih lanjut, materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Wulan. Kepada saudari, dipersilahkan. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi berikutnya, yaitu penyebab penyalahgunaan zat adiktif dan alkohol. Jadi ada beberapa hal nih yang menjadi penyebab mengapa seseorang bisa menyalahgunakan zat adiktif dan alkohol ini. Nah, yang pertama itu untuk membuktikan keberanian melakukan tindakan berbahaya. Jadi mungkin dia ingin mendapatkan atensi, lalu ia membuktikan bahwa dia itu berani melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Lalu yang kedua, itu ada sebagai tindakan menentang orang tua, guru, dan norma sosial. Ini biasanya dialami oleh remaja ya, karena biasanya kan ketika kita beranjak remaja itu pasti ada keinginan ingin nakal atau ingin melanggar norma gitu. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada untuk mempermudah penyaluran dan pembuatan seks. Lalu yang keempat, untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional. Jadi kadang orang itu tuh kayak dia ngerasa kesepian atau dia ngerasa marah, ngerasa khawatir gitu. Nah, jadi itu melarikan dirinya itu ke zat adiktif atau alkohol ini, ke zat-zat yang berbahaya, kayak pelarian jadinya. Lalu yang kelima itu ada mencari dan menemukan arti hidup. Dan yang keenam itu untuk mengisi kekosongan dan kesepian. Lalu selanjutnya itu adalah untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kenestapaan hidup. Kemudian yang selanjutnya itu untuk mengikuti kemauan kawan dalam membina solidaritas. Nah, kemudian itu adalah didorong oleh rasa ingin tahu. Nah, kemudian itu adalah mengalami masalah ekonomi. Kemudian pernah mengalami kekerasan secara fisik, emosi, atau seksual. Lalu yang terakhir, penyebabnya adalah bermasalah dalam hubungan pasangan, kerabat, bahkan keluarga. Nah, dalam penyalahgunaan alkohol ini ada 4 tahap. Namanya tahap alkoholisme. Nah, jadi di tahap pertama itu minum itu sebagai pelarian. Kemudian di tahap kedua itu minum menjadi suatu kebutuhan. Kemudian yang ketiga, di tahap ketiga itu ada minum tanpa kendali. Nah, di tahap keempat minum itu karena ketergantungan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penanganan terhadap penyalahgunaan zat adiktif dan alkohol. Jadi untuk penyalahgunaan yang zat adiktif itu cara penanganan yang pertama adalah rehabilitasi. Nah, di Indonesia sendiri rehabilitasi memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama itu ada yang namanya intensifikasi, yaitu adalah tahap di mana dokter itu memberikan obat tertentu yang bertujuan untuk mengurangi gejala putus obat atau sakau yang muncul. Sebelum pasien diberikan obat pereda gejala, dokter terlebih dahulu akan memeriksa kondisinya secara menyeluruh. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya terapi perilaku kognitif. Nah, pada tahap ini pasien akan dibantu psikolog atau psikiater berpengalaman. Kemudian terapis akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kondisi guna menentukan tipe terapi yang sesuai. Nah, beberapa tujuan yang dilakukan itu terapi perilaku kognitif ini tuh kayak antara lain mencari cara mengatasi keinginan menggunakan obat di saat kambuh dan membuat strategi untuk menghindari dan mencegah kambuhnya keinginan menggunakan obat. Lalu
Lalu yang ketiga ada yang namanya bina lanjut. Tahap ini memungkinkan pasien ikut serta dalam kegiatan yang sesuai dengan minat. Pasien bahkan dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja, namun tetap dalam pengawasan terapis. Jadi mungkin ini nih seperti rawat jalan. Nah, kemudian yang kedua, untuk penanganan yang kedua itu adalah dukungan dari keluarga. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa dukungan dari keluarga dan kerabat itu sangatlah berpengaruh. Pasien dianjurkan untuk bersikap terbuka kepada mereka dan jangan ragu untuk menyampaikan apa yang ingin dikeluhkan. Hal tersebut dapat membantu pasien dalam mempercepat proses pemulihan. Kemudian kita masuk ke penanganan di bagian penyalahgunaan alkohol. Yang pertama itu ada konseling. Konseling dengan psikolog atau psikiater, baik sendiri maupun dalam kelompok, akan membantu pasien memahami masalah kecanduannya. Selama konseling akan dijelaskan pada pasien mengenai resiko kecanduan alkohol dan dampaknya pada kesehatan pasien. Pasien juga akan diberi saran untuk hal-hal yang dapat dilakukan selama proses tersebut. Misalnya, dengan mencatat konsumsi alkohol selama 1 minggu atau mengganti konsumsi alkohol dengan minuman ringan. Jangan lupa juga untuk meminta dukungan dari pasangan atau keluarga. Dukungan dari orang terdekat bisa berpengaruh besar pada proses pemulihan. Kemudian yang kedua itu ada detoksifikasi. Pada kasus kecanduan yang berat, pasien umumnya dirawat di rumah sakit. Hal ini karena biasanya gejala putus zat yang muncul juga berat dan membutuhkan penanganan medis. Gejala putus zat akan berlangsung parah dalam 48 jam, namun akan membaik seiring alkohol terbuang dari tubuh. Keseluruhan proses ini umumnya berlangsung 3 hingga 7 hari sejak terakhir pasien mengkonsumsi alkohol. Pasien juga akan mengalami gangguan tidur selama 1 bulan. Lalu selama proses detoksifikasi ini, pastikan minum air itu minimal 3 liter, dan itu harus air putih dalam sehari, dan hindari konsumsi minuman berkafein seperti kopi atau teh agar gangguan tidur tidak semakin parah. Karena kan kalau misalkan kita tetap mengkonsumsi kopi atau teh, justru kita malah semakin sulit untuk tidur. Kemudian yang ketiga itu ada terapi obat-obatan. Nah, di sini jika dibutuhkan, dokter akan meresepkan obat seperti naltrexone atau acamprosate atau disulfiram untuk membantu proses pemulihan kecanduan alkohol ini. Namun obat ini belum tersedia di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu ada pemulihan di rumah. Nah, di sini kita akan mencoba untuk fokus untuk meninggalkan kebiasaan lama dan mulai menjalani gaya hidup yang sehat. Mulailah tidur lebih awal dan rutin berolahraga. Tinggalkan aktivitas lama yang berkaitan dengan alkohol dan ganti dengan aktivitas baru yang jauh dari alkohol. Intinya jadi hidup sehat lah. Jelaskan kepada keluarga dan teman-teman mengenai keputusan untuk meninggalkan kebiasaan minum alkohol dan minta dukungan mereka selama pemulihan. Jauhi teman dan situasi yang tidak mendukung proses pemulihan. Jadi kalau misalkan kamu masih ada di circle yang mana nih orang-orangnya itu menggunakan alkohol, dan mungkin dia juga mengajak kamu ke hal-hal yang tidak baik, itu justru malah memperparah, bukannya kamu bisa menangani penyalahgunaan yang kamu lakukan, justru malah semakin parah. Kemudian jangan mengganti pengobatan medis dan konseling dengan pengobatan alternatif. Namun, jika digunakan sebagai terapi tambahan di masa pemulihan, beberapa terapi seperti yoga, meditasi, dan akupuntur rasanya juga akan bisa membantu. Oke teman-teman, sekianlah materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya atau ada kekurangan. Mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.